سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun mengingatkan pribadi dan kita semua. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Semoga kita menjadi umat yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Masih dalam suasana peringatan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496, yang tahun ini mengambil tema dan menjadi doa bagi kita semua. Banjarmasin ba iman, ba untung, ba tuah. Semoga kita menjadi warga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kota kita diberikan keberkahan, diberikan tuah dari para alim ulama, guru-guru kita, para habaib dan seluruh yang memiliki ilmu pengetahuan cerdik cendikia, di mana seluruh warganya rukun damai dalam kehidupan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kita juga memasuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 hari kita memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wujud tanda cinta kita kepada suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita peringati hari kelahiran beliau. Kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, makin cinta kita kepada beliau, dan lantunkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak manusia di muka bumi ini, sekian banyak makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, semuanya adalah dalam rangka menjadikan makhluk itu sebagai sarana bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya 7,7 miliar manusia hari ini menghuni bumi ini, dan diperkirakan dalam 20 tahun ke depan akan menjadi penuh sesak. Tidak kurang 10 miliar penduduk dunia, hanya sekitar 2,5 miliar yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa beruntungnya kita hari ini menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ingatlah 3 tugas besar kita sebagai manusia, di mana itu semua adalah tujuan diciptakannya manusia. Yang pertama, tugas manusia adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah kepadaku. Jadi tugas pertama kita adalah menjadi seorang hamba Tuhan, hamba Allah yang beribadah kepadanya. Allah sangat merindukan rintihan hamba di malam hari, di siang hari, yang memerlukan pertolongan darinya. Jika seandainya tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah, maka Allah akan ciptakan makhluk lain yang akan menjadi orang yang menyembah kepadanya dan meminta kepadanya. Oleh karena itu, jadilah kita hamba yang pandai bersyukur, pandai bersabar terhadap seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang insyaallah kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tapi kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itulah awal penciptaan manusia, sudah mendapatkan protes dari para malaikat, tetapi Allah punya kehendak lain. Allah jadikan manusia menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dalam rangka mengurus semua persoalan di muka bumi ini, menjaga kehidupannya, menjaga kedamaiannya. Dengan demikian, fitrah kemanusiaan adalah menjadi seorang hamba, dan sifat hamba tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain kepadanya. Artinya, manusia diciptakan di muka bumi adalah menyandang predikat sebagai pemimpin. Manusia dapat memanfaatkan segala yang tumbuh di atasnya untuk kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Bagaimanapun manusia mesti mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Allah ciptakan keteraturan di muka bumi, maka dari itu manusia tidak boleh merusak keteraturan itu, tidak boleh merusak harmoni itu. Itulah tugas mulia kita, menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, tugas diciptakannya manusia adalah menjadi dai, menjadi juru-juru dakwah, menunjukkan akhlak yang mulia dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itulah tugas besar kita. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan orang yang taat kepadanya dalam rangka meneruskan tugas kenabian, tugas para rasul, agar Islam tegak di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila rabbik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbuka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
An-Nahl 125. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk berdakwah dengan menyempurnakan akhlak manusia. Peradaban yang mulia dan keluhuran budi pekerti adalah cita-cita besar diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis Abu Hurairah dari Al-Baihaqi. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, janganlah pernah kita khawatir atas tanggung jawab besar ini. Allah akan bantu kita. Allah akan terima doa-doa kita. Seandainya doa kita belum diijabah oleh Allah, maka bersabarlah. Ada hikmah rahasia terbesar yang Allah akan suguhkan nanti kepada kita. Allah merahasiakan diterimanya sebuah amal ibadah agar hati kita selalu khawatir, agar kita selalu dekat dengan Allah. Dia juga selalu membuka pintu taubat agar kita selalu punya harapan untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah pula yang menentukan status husnul khatimah atau su'ul khatimah, penentu status seseorang di akhir hidupnya, agar kita tidak tertipu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Seandainya paras dan jiwa raga kita, seandainya paras dan raga kita lebih penting daripada ruh, lebih berharga daripada ruh, tidaklah akan ruh itu naik ke langit, sedangkan raga kita dikubur di dalam tanah. Betapa banyak orang yang terkenal di muka bumi, namun ia tidak dikenal oleh penghuni langit. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang tidak dikenal di muka bumi, tetapi dia sangat dikenal oleh penghuni langit. Ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwanya, bukan raganya. Maka lihatlah kedudukanmu di sisi Allah, sehingga kedudukanmu di hadapan manusia juga semakin tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa jamalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
إنك حميد مجيد. وارض الله على الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.